Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Adi Kurniawan, NIM 7211411828. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Mandem Indonesia Tbk tahun 2016 sampai 2017. Kelompok saya atau kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu Hilda Ziyatul Basaroh NIM 7211411818, Saradila Fatimah Yaro NIM 7211418185, dan kemudian saya Surya Adi Kurniawan 7211418208. Yang pertama yaitu analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja operasi dan keuangan perusahaan berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan seperti laporan neraca, laporan aliran kas, dan laporan laba rugi. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas yang terdiri dari modal kerja. Modal kerja digunakan sebagai dasar bagi perusahaan mengukur kemampuannya untuk membayar utang lancarnya. Berikut ada perhitungannya, yang rumusnya yaitu modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi hutang. Pada 2016 yaitu menghasilkan 953 miliar 902 juta 20.347 rupiah, dan di 2017 yaitu menghasilkan 1 triliun 16 miliar 671 juta 745.699 rupiah. Dari perhitungan itu bahwa pada tahun 2017 perusahaan mampu membayarkan utangnya. Nilai ini juga lebih besar dari modal tahun 2016. Padahal utang 2017 lebih besar dari hutang 2016. Namun selaras dengan peningkatan aset lancarnya, sehingga modal kerja 2017 lebih besar dari modal kerja 2016. Selanjutnya ada rasio lancar. Berikut ada perhitungan rasio lancar yang rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Di 2017 itu menghasilkan 490%. Di 2016 itu menghasilkan 530%. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui hasil rasio lancar PT Mandem Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan angka 530%, yang artinya setiap kewajiban lancar Rp1 akan dijamin oleh 0,530 rupiah aktiva lancar. Pada tahun 2017 menurun sampai angka 490%. Walaupun mengalami penurunan, tetapi perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Selanjutnya yaitu ada rasio cepat. Berikut ada perhitungan rasio cepat. Ya, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Di 2017 yaitu menghasilkan 330%. Di 2016 yaitu menghasilkan 310%. Berdasarkan perhitungan itu dapat diketahui rasio lancar PT Mandem Indonesia Tbk menunjukkan angka 310% pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan angka menjadi 330%. Maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu ada rasio solvabilitas. Yang kedua ada rasio solvabilitas yang terdiri dari yang pertama ada rasio hutang aset, yang perhitungannya menggunakan rumus rasio hutang aset sama dengan total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Di 2016 menghasilkan 180%. Di 2017 menghasilkan 210%. Berdasarkan perhitungan itu, maka diketahui bahwa hasil dari rasio hutang aset PT Mandem Indonesia
selama tahun 2016 menunjukkan angka 180% dan tahun 2017 menunjukkan angka 210%. Dinilai sudah cukup baik karena jumlah kekayaan bersih lebih besar, karena jika DER lebih besar dari 50%, maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar harta dibiayai oleh hutang. Selanjutnya ada rasio hutang modal. Berikut ada perhitungan rasio hutang modal yang menggunakan rumus rasio hutang modal sama dengan total liabilitas dibagi modal kali 100%. Di 2016 menunjukkan 23% dan di 2017 menunjukkan 27%. Berdasarkan perhitungan itu, diketahui bahwa hasil dari rasio hutang modal PT Mandum Indonesia selama 2016 yang menunjukkan angka 23% dan tahun 2017 menunjukkan angka 27%. Tahun 2017 tidak sebaik dari tahun 2016 karena pada tahun 2016 jumlah kekayaan bersih jauh lebih besar dari jumlah kekayaan yang dimiliki. Selanjutnya ada kelipatan pembayaran bunga. Ya, rumusnya yaitu EBIT dibagi bunga kali 100%. Di 2016 menghasilkan 800% dan di 2017 menghasilkan 1300%. Berdasarkan perhitungan itu bahwa diketahui bahwa hasil dari kelipatan pembayaran bunga PT Mandum Indonesia selama tahun 2016 yang menunjukkan angka 800% dan tahun 2017 menunjukkan angka 1300%. Tahun 2017 lebih baik dari tahun 2016 karena pada tahun 2017 jumlah laba bersih lebih besar dari jumlah beban bunga. Kemampuan perusahaan untuk membayar bunga sebesar 1300% yang berarti sangat tinggi sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar bunga. Selanjutnya yang ketiga ada rasio aktivitas yang terdiri dari yang pertama ada inventory turnover. Ya, rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Di sini menghasilkan 6. Berdasarkan perhitungan itu, maka dana yang tertanam di dalam persediaan berputar 6 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu average collection period ratio. Yang rumusnya yaitu piutang rata-rata dikali 360 per penjualan dikali 100%. Di sini menghasilkan 13. Berdasarkan perhitungan collection period ratio, maka rata-rata piutang 13 hari. Selanjutnya yaitu ada working capital turnover. Ya, rumusnya yaitu penjualan dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Di 2016 menghasilkan 1,3 dan di 2017 menghasilkan 1,3. Berdasarkan perhitungan itu, pada tahun 2016 dan 2017, maka dana yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata 1,3 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada perputaran aset tetap perusahaan. Yang rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi aset tetap. Di 2016 menghasilkan 2,7 dan di 2017 menghasilkan 2,8. Perputaran aset tetap perusahaan pada tahun 2016 dan 2017 mengindikasi bahwa perusahaan dapat menggunakan asetnya secara efektif dan efisien dalam melakukan produksi sebanyak 2,7 dan 2,8 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada total asset turnover, yang rumusnya adalah pendapatan dibagi total aset. Di 2016 yaitu menghasilkan 1,15 dan di 2017 menghasilkan 1,14. Berdasarkan perhitungan itu, dapat diketahui PT Mandum Indonesia pada tahun 2016 terjadi perputaran aset sebanyak 1,15 kali. Akan tetapi mengalami penurunan perputaran aset pada tahun 2017 menjadi 1,14 kali. Meskipun menurun, perusahaan tetap mampu mengelolanya. Selanjutnya yaitu yang keempat ada rasio profitabilitas yang terdiri dari yang pertama ada margin laba kotor,
yang rumusnya laba kotor dibagi pendapatan penjualan. Di 2017 yaitu menghasilkan 177% dan di 2016 menghasilkan 170%. Presentasi margin laba kotor menunjukkan bahwa PT Mandum Indonesia pada tahun 2017 memiliki 177% dari pendapatan yang tersisa setelah membayar biaya langsung yang terkait dengan produksinya, dan pada tahun 2016 memiliki 170% laba kotor. Itu merupakan uang yang tersisa yang dapat digunakan untuk membayar biaya operasional, bunga, pajak, pembayaran hutang, pembayaran dividen, dan keperluan lainnya. Selanjutnya ada margin laba bersih. Ya, rumusnya net income dibagi penjualan dikali 100%. Di 2016 yaitu menghasilkan 156% dan di 2017 yaitu menghasilkan 151%. Presentasi margin laba bersih menunjukkan bahwa PT Mandum Indonesia pada 2017 memiliki 151 laba bersih dari setiap penjualan atau sebesar Rp1,51 dan pada tahun 2016 memiliki 156% laba bersih dari setiap penjualan atau sebesar Rp1,56. Selanjutnya yaitu ada margin laba operasional yang rumusnya yaitu laba bersih sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan bersih. Di 2016 yaitu menghasilkan 0,088 dan di 2017 yaitu menghasilkan 0,090. Berdasarkan perhitungan itu, dapat diketahui margin laba operasi PT Mandum Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan rasio 0,09 atau 9% dari 9%. Artinya, tiap penjualan mendapatkan Rp0,09 dan pada tahun 2016 menunjukkan rasio 0,088 atau 8,8%. Artinya dari setiap penjualan mendapatkan Rp0,088. Selanjutnya yaitu ada return on asset atau tingkat pengembalian aset. Ya, rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Di 2016 yaitu menghasilkan 7% dan di 2017 yaitu menghasilkan 7%. Berdasarkan perhitungan itu dapat diketahui bahwa hasil return on asset PT Mandum Indonesia pada tahun 2017 juga menunjukkan presentasi yang sama, yaitu 7%. Artinya dari total modal yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 7%. Dan selanjutnya ada return on equity ratio atau rasio pengembalian ekuitas. Yang rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Di 2016 yaitu menghasilkan 9% dan di 2017 yaitu menghasilkan 9%. Berdasarkan perhitungan itu dapat diketahui bahwa hasil return on equity ratio di PT Mandum Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan 9% dan pada tahun 2017 juga menunjukkan presentasi yang sama yaitu 9%. Artinya dari total modal yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 9%. Selanjutnya yang kelima ada rasio pasar. Yang rumusnya yaitu PBF sama dengan harga saham per lembar dibagi nilai buku saham per lembar. Di sini menghasilkan 0,71. Artinya harga saham per lembar di bawah 1, maka harga saham tersebut masih tergolong murah dari nilai bukunya. Selanjutnya yaitu ada analisis common size. Analisis common size adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Nah, yang pertama di sini ada laporan posisi keuangan neraca common size. Rumusnya yaitu
Pos-pos dalam neraca dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Menghasilkan kas dan setara kas naik 4,61%, investasi turun 0,01%, piutang usaha pihak berelasi naik 1,62%, pihak ketiga naik 0,41%, piutang lain-lain turun sebesar 1,40%, persediaan bersih turun sebesar 4,66%, uang muka naik 0,04%, biaya dibayar di muka naik 0,02%, pajak dibayar di muka turun 0,34%. Jumlah aset rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,30%. Nah, untuk aset tidak lancar, piutang lain-lain mengalami penurunan 0,03%, biaya dibayar di muka turun 0,02%, aset pajak tangguh naik 0,57%, aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan turun 1,96%, perangkat lunak komputer naik 1,17%, uang jaminan turun 0,02%. Secara keseluruhan, jumlah aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 0,30%. Selanjutnya, liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas utang usaha pihak berelasi naik sebesar 0,15%, pihak ketiga turun 0,41%, utang lain-lain pada pihak ketiga naik 0,79%, utang pajak naik 0,02%. Biaya yang masih harus dibayar pihak berelasi naik 0,07%, pihak ketiga naik 0,29%. Jadi, secara keseluruhan jumlah liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 0,91%. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang. Liabilitas imbalan kerja mengalami kenaikan 2,02%, jaminan pelanggan turun 0,01%, jumlah liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan 2,02%. Selanjutnya yaitu ada ekuitas. Di sini modal saham turun 0,34%, tambahan modal di setor turun 0,65%, revaluasi aset keuangan tersedia untuk dijual tetap sama, saldo laba ditentukan penggunaannya turun 0,07%, tidak ditentukan penggunaannya turun 1,86%. Keseluruhan jumlah ekuitas turun sebesar 2,92%. Berdasarkan perhitungan tadi, dapat diketahui bahwa hasil analisis Common Sense laporan posisi keuangan PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Yang pertama, aset lancar mengalami kenaikan sebesar 0,30% dari 53,75% menjadi 54,05%. Penyebab terjadinya kenaikan pada analisis tersebut disebabkan oleh kenaikan sebagian besar pos-pos dalam aset lancar. Kemudian yang kedua, aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 0,30% dari 46,25% menjadi 45,95%. Penyebab terjadinya penurunan pada analisis tersebut disebabkan oleh penurunan sebagian besar pos-pos dalam aset tidak lancar. Selanjutnya yang ketiga yaitu liabilitas jangka pendek
mengalami kenaikan sebesar 0,91% dari 10,09% menjadi 11%. Penyebab terjadinya kenaikan pada analisis tersebut disebabkan oleh kenaikan sebagian besar pos-pos dalam liabilitas jangka pendek. Yang keempat, yaitu liabilitas jangka panjang, mengalami kenaikan sebesar 2,02% dari 8,30% menjadi 10,32%. Nah, penyebab terjadinya kenaikan pada analisis tersebut disebabkan oleh kenaikan pos liabilitas imbalan kerja. Selanjutnya, yang kelima yaitu ekuitas, mengalami penurunan sebesar 2,92% dari 81,61% menjadi 78,68%. Nah, penyebab terjadinya penurunan pada analisis tersebut disebabkan oleh penurunan semua pos-pos dalam ekuitas. Selanjutnya ada perhitungan analisis common size laporan laba rugi. Rumusnya, pos-pos dalam laba rugi dibagi dengan total penjualan dikali 100%. Di sini ada beban pokok penjualan mengalami kenaikan sebesar 0,17%, laba bruto turun 0,17%. Selanjutnya ada beban usaha penjualan turun 1,02%, umum dan administrasi naik 0,32%, jumlah beban usaha turun 0,70%, kemudian laba usaha naik 0,54%. Selanjutnya ada penghasilan beban lain-lain. Nah, yang pertama penghasilan bunga naik 0,10%, kemudian keuntungan kerugian atas penjualan atau penghapusan aset tetap mengalami penurunan 0,06%, kemudian kerugian penurunan nilai persediaan tetap, keuntungan kerugian kurs mata uang asing naik 0,19%, lain-lain bersih mengalami turun 0,56%, penghasilan lain-lain bersih turun 0,32%. Jadi laba sebelum pajak mengalami kenaikan sebesar 0,22%. Kemudian ada beban pajak. Pajak ini turun 0,56%, pajak tangguhan naik 0,55%, beban pajak bersih turun 0,01%, kemudian laba bersih tahun berjalan naik 0,20%. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa hasil analisis common size laporan laba rugi PT Mandem Tbk pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Yang pertama, laba usaha mengalami kenaikan sebesar 0,54% dari 7,79% menjadi 8,33%. Nah, penyebab terjadinya kenaikan pada analisis tersebut disebabkan oleh laba bruto dan jumlah beban usaha mengalami penurunan pada periode yang sama. Kemudian, beban usaha mengalami penurunan sebesar 0,70% dari 29,59% menjadi 28,88%. Penyebab terjadinya penurunan pada analisis tersebut disebabkan oleh penurunan pos pada penjualan. Selanjutnya yaitu beban pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar 0,32% dari 0,98% menjadi 0,66%. Penyebab terjadinya penurunan pada analisis tersebut disebabkan oleh laba usaha dan laba sebelum pajak mengalami kenaikan pada periode yang sama. Selanjutnya ada laba tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 0,20% dari 6,41% menjadi 6,62%. Penyebab terjadinya kenaikan pada analisis tersebut disebabkan oleh laba sebelum pajak mengalami kenaikan dan beban pajak mengalami penurunan pada periode yang sama.
Selanjutnya yaitu analisis dew point. Analisis dew point adalah analisis yang mempertajam analisis rasio dengan memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Di sini kita menggunakan dua rasio yaitu ROA dan ROE. Yang pertama, perhitungan analisis dew point ROA. Rumusnya itu laba bersih atau net profit margin dibagikan dengan total aset. Pada tahun 2016 berarti 162 miliar 59.596.347 rupiah dibagi 2.185 miliar 101.038.101 rupiah sama dengan 0,07. Pada tahun 2017 179 miliar 126.382.068 rupiah dibagi 2.361 miliar 807.189.430 rupiah sama dengan 0,08. Nah, berdasarkan perhitungan tadi dapat diketahui bahwa hasil analisis dew point menggunakan rasio ROA PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,01 dari 0,07 menjadi 0,08. Hal ini sama dengan perhitungan ROA pada rasio profitabilitas tadi. Nah, penyebab terjadinya kenaikan pada analisis ini disebabkan oleh laba bersih dan total aset mengalami kenaikan. Kesimpulannya bahwa jika ROA mengalami kenaikan, maka disebabkan oleh kenaikan profit margin atau kenaikan perputaran aktiva atau keduanya secara bersamaan serta mempertahankan tingkat hutang. Selanjutnya yaitu perhitungan analisis dew point ROE. Rumusnya ROA dibagi 1 dikurangi total hutang dibagi total aset. Nah, untuk tahun 2016 1 dikurangi 401 miliar 942.530.776 dibagi 185 miliar 101.038.101 hasilnya 0,82. Jadi untuk tahun 2016 0,07 dibagi dengan 0,82 maka ROE menghasilkan 0,09. Untuk tahun 2017 1 dikurangi 503 miliar 480.853.006 rupiah dibagi 2.361 miliar 807.189.430 rupiah menghasilkan 0,79. Maka ROE di tahun 2017 adalah 0,08 dibagi dengan 0,79 sama dengan 0,10. Nah, berdasarkan perhitungan tadi dapat diketahui bahwa hasil analisis dew point menggunakan rasio ROE PT Mandom Indonesia Tbk tahun 2016 sampai dengan 2017
mengalami kenaikan sebesar 0,01 dari 0,09 menjadi 0,10. Hal ini sama dengan perhitungan ROE pada rasio profitabilitas tadi. Penyebab terjadinya kenaikan pada analisis ini disebabkan oleh ROA, total hutang, dan total aset yang mengalami kenaikan. Nah, kesimpulannya bahwa jika ROE mengalami kenaikan, akan disebabkan oleh kenaikan ROA, total hutang, dan total aset atau kenaikan ketiganya secara bersamaan. Selanjutnya adalah analisis cross-section. Jadi analisis cross-section itu merupakan membandingkan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan industri yang sejenis, di mana memiliki kesamaan bisa dari bahan baku ataupun suppliernya. Berikut adalah perhitungan dari analisis cross-section. Jadi di analisis cross-section ini kita mengambil 8 data perusahaan termasuk dari perusahaan yang kita analisis, yaitu PT Mandem Indonesia atau yang kita kenal dengan TCID. Terus juga kita mengambil dari Unilever atau WNPR, terus juga Mustika Ratu, MRAT, juga ada MBTO, KPAS, Kino, ADS, dan BRNA atau Brilian. Jadi data perusahaan yang kita uji ada aset, ROA, BPPS, juga last price. Di sini kita bisa melihat di mana dari data perusahaan tersebut aset dari Unilever itu yang paling tinggi atau paling banyak, karena kita tahu bahwa Unilever juga perusahaan gede. Tapi berdasarkan dari perhitungan yang kita peroleh, bisa dilihat bahwa PT Mandem Indonesia sendiri ini memiliki nilai jual yang baik dari perusahaan lainnya yang kita analisis. Terus selanjutnya ada analisis time series dan forecasting data keuangan. Jadi analisis time series kita menganalisis data historis untuk melihat tren yang mungkin timbul. Sedangkan forecasting data keuangan yaitu proses peramalan yang dilakukan pada level agregat atau per family. Jadi bila data yang dimiliki adalah data item, maka perlu dilakukan agresi terlebih dahulu untuk menganalisis menggunakan forecasting data keuangan. Jadi di sini kita menggunakan data penjualan dan laba bersih PT Mandem Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Kita dapat melihat dari data tersebut mulai dari 2010 sampai dengan 2016 itu mengalami penjualannya itu mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2015 ke 2016 laba bersih mengalami penurunan yang dapat disebabkan dari faktor-faktor lain selain penjualan. Dan pada tahun 2017 itu mengalami kenaikan lagi. Melihat keadaan laporan keuangan tersebut, kinerja PT Mandem Indonesia dalam laporan laba rugi dapat dikatakan baik karena laba bersih berada pada dalam keadaan positif. Selanjutnya ini merupakan analisisnya. Kita memetakan data menjadi tahun, terus tuh kita masukin X 2010 dimulai dari tahun dasarnya yaitu X 2010, nah kayak kita masukin 1 dan seterusnya sampai 2017-8. Juga penjualan kita simbolkan dengan Y, lalu kita masukin perkalian X dikali Y, terus juga masukin X kuadratnya. Juga ada yang namanya tren atau YT. Jadi tren ini bisa kita dapat perhitungannya dari slide selanjutnya. Nih, jadi rumus dari tren yaitu A plus BX. A itu merupakan sigma dari Y atau penjualan tadi dikurang B dikali sigma X. Nah, rumus B sendiri didapat dari sigma X dikali Y dikurang N dikali sigma X dikali sigma Y per sigma X kuadrat dikurang N dikali sigma X kuadrat. Nah, dapat perhitungan seperti itu dan kita dapat B-nya. Lalu kita masukkan data untuk mencari A-nya yaitu sigma Y min B dikali sigma X. Jadi didapatkan YT sama dengan A plus BX, didapatkan nominal seperti data tersebut.
Nah, menurut hasil analisis bentuk tren PT Mandom Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Rekening penjualan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan hasil tren tersebut, penjualan perusahaan mengalami kenaikan sangat tinggi pada tahun 2013 ke tahun 2014. Setelah tahun 2014, tren mengalami penurunan, akan tetapi penjualan terus bertambah. Berdasarkan tren tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ekuitas akan terus bertambah, sehingga kita dapat menyimpulkan secara operasional berjalan dengan baik. Terus selanjutnya ada analisis modal kerja, di mana analisis modal kerja ini merupakan analisis yang digunakan sebagai dasar bagi perusahaan mengukur kemampuannya untuk membayar hutang lancarnya. Jadi ada beberapa perhitungan untuk menggunakan analisis modal kerja ini. Pertama yaitu konsep kuantitatif, di mana hanya menghitung jumlah aset lancarnya. Jadi berdasarkan perhitungan konsep kuantitatif modal kerja, seluruh aktiva lancar itu untuk memenuhi kebutuhan dana untuk memenuhi biaya operasi perusahaan jangka pendek itu sebesar 1.478.591.542. Namun, pada konsep ini semakin besar aktiva lancarnya tidak menjamin kelangsungan operasi perusahaan. Jadi walaupun aktivanya itu besar, juga kita kan nggak tahu ya kalau misalnya pengeluaran perusahaan itu bagaimana dan seperti apa. Jadi kita nggak bisa jamin untuk kelangsungan dari perusahaan tersebut apabila hanya menggunakan analisis modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif. Lalu ada yang berdasarkan konsep kualitatif. Nah, di konsep kualitatif ini, aset lancar tadi itu dikurang dengan utang jangka pendek. Jadi, kita dapat perhitungan sebagai berikut dari laporan keuangan PT Mandom. Pada perhitungan di atas, konsep kualitatif modal kerja dapat diketahui tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek, serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan jangka panjang dengan jaminan aktiva lancar, karena tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar. Kita dapat perhitungan tersebut yang dimana perhitungan tersebut aset lancarnya itu lebih besar daripada hutang jangka pendeknya. Terus ada namanya konsep fungsional. Jadi kalau misalnya konsep fungsional, modal kerjanya itu dilihat dari kas, piutang usaha, persediaan, dan penyusutan. Berdasarkan perhitungan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja diharapkan dapat meningkatkan perolehan labanya. Nah, biasanya untuk perusahaan itu, jadi dana-dana yang digunakan itu biasanya akan digunakan untuk mencari laba atau keuntungan untuk tahun ini, dan sisanya atau sebagiannya juga akan digunakan untuk mencari laba pada tahun depan. Jadi setelah dapat dari perhitungan di atas menggunakan konsep fungsional, bahwa total modal kerja yang didapat yaitu 2.047.997.183. Selanjutnya ada perubahan modal kerja. Jadi kita di sini mengambil dari laporan keuangannya, yaitu total aktiva lancarnya kita bandingkan dari 2016 dan juga 2017, apakah dia naik atau turun. Setara kas kita bisa lihat pada tahun 2016 adalah sebesar 293.563.784.107, di mana mengalami kenaikan sebesar 133.999.443, sehingga pada tahun 2017 kas dan setara kas adalah sebesar 431.573.583.550, dan investasinya juga mengalami kenaikan sebesar 12.704.588, sehingga pada tahun 2017 investasinya adalah sebesar 3.028.569.816, dan juga kita bisa lihat dari data tersebut piutang usaha mengalami kenaikan, piutang usaha lainnya namun mengalami penurunan, juga penurunan pada persediaan lancar, namun uang mukanya naik,
biaya dibayar di mukanya naik dan pajak dibayar di mukanya turun, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa aktiva lancar mengalami kenaikan sebesar 101.996.187.055. Utang usaha mengalami penurunan pada tahun 2016 ke 2017, sehingga pada tahun 2017 utang usaha adalah sebesar 24.241.839.107. Dan hutang lain-lain pada pihak ketiga mengalami kenaikan, hutang pajak mengalami kenaikan, dan biaya masih harus dibayar juga mengalami kenaikan. Sehingga total hutang lancarnya pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 39.226.461.703 yang dapat diartikan bahwa terjadi kenaikan modal kerja sebesar 142.228.267.799. Nah, berdasarkan tabel perubahan modal kerja PT Mandom Indonesia pada tahun 2016 dan 2017, perusahaan ini sudah cukup baik karena perusahaan mengalami peningkatan pada aktiva lancar juga pada hutang lancarnya. Selanjutnya ada analisis arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerima dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Dapat kita lihat laporan arus kas pada perusahaan PT Mandom Indonesia Tbk menggunakan metode langsung. Yang pertama yaitu ada sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasi. Di 2016 sumber kasnya itu terdiri dari pelanggan dan penghasilan bunga. Dan di penggunaan kas itu terdiri pemasok, karyawan, royalti, beban penjualan, pajak penghasilan, beban umum, dan lainnya. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi yaitu menghasilkan 294.194.256.792 rupiah. Dan di 2017 yaitu sumber kasnya berasal dari pelanggan, penghasilan bunga, klaim pajak dan bunganya. Dan penggunaan kasnya terdiri dari pemasok, karyawan, royalti, beban penjualan, pajak penghasilan, beban umum, dan lainnya. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi yaitu menghasilkan 363.708.428.317 rupiah. Yang kedua yaitu ada sumber dan penggunaan kas dari aktivitas investasi. Di 2016 yaitu sumber kasnya berasal dari hasil penjualan aset tetap, pencairan deposito berjangka, penerimaan dari klaim asuransi. Dan di penggunaan kas itu terdiri dari penempatan deposito berjangka, perolehan aset tetap, perolehan perangkat lunak komputer. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi yaitu menghasilkan 98.919.893.157 rupiah. Dan di 2017 yaitu sumber kasnya berasal dari hasil penjualan aset tetap, pencairan deposito berjangka, penerimaan dari klaim asuransi. Dan penggunaan kasnya itu terdiri dari penempatan deposito berjangka, perolehan aset tetap, perolehan perangkat lunak komputer. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi yaitu 148.343.616.434 rupiah. Selanjutnya ada sumber dan penggunaan kas dari aktivitas pendanaan. Di 2016 yaitu sumber kasnya kosong, penggunaan kasnya berasal dari pembayaran dividen. Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan yaitu menghasilkan 82.435.302.010 rupiah. Dan di 2017 yaitu sumber kasnya kosong, penggunaan kasnya dari pembayaran dividen. Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan yaitu menghasilkan 82.388.650.104 rupiah. Selanjutnya ada kas dan setara kas. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi di tahun 2017-2016 yaitu naik
naik 99,1. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi di 2017-2016 yaitu naik 49,4. Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan di 2017-2016 yaitu turun 0,1. Kenaikan bersih kas dan setara kas di 2017-2016 yaitu naik 50,1. Kas dan setara kas awal tahun di 2017-2016 yaitu naik 78,9. Kas dan setara kas akhir tahun di 2017 dan 2016 yaitu naik 133. Selanjutnya ada analisis kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi yang perhitungannya tadi pada tahun buku 2017. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 99,1 miliar dibandingkan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2016. Pada tahun 2016 yaitu sebesar 264,1 miliar dan pada tahun 2017 menjadi 363,7 miliar. Kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan 18 miliar, kenaikan penghasilan bunga 3,6 miliar, ditambah klaim pajak dan bunganya 15,3 miliar, penurunan royalti 3,1 miliar, dan penurunan beban umum dan lainnya 21 miliar. Selanjutnya yang kedua ada analisis kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi. Pada tahun buku 2017, kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar 49,4 miliar dibandingkan kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2016. Pada tahun 2016 yaitu sebesar 98,9 miliar dan pada tahun 2017 menjadi 148,3 miliar. Kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi disebabkan oleh kenaikan hasil penjualan aset tetap 0,083 miliar, kenaikan penempatan deposito berjangka 0,04 miliar, kenaikan perolehan aset tetap 2 miliar, penurunan pencairan deposito berjangka 0,04 miliar, kenaikan perolehan perangkat lunak komputer 10 miliar, penurunan penerimaan dari klaim asuransi 38 miliar. Dan selanjutnya ada analisis kas bersih dari aktivitas pendanaan. Pada tahun buku 2017, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 0,1 miliar dibandingkan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 yaitu sebesar 82,3 miliar dan pada tahun 2017 menjadi 82,4 miliar. Penurunan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan disebabkan penurunan pembayaran dividen sebesar 0,1 miliar. Selanjutnya yaitu analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan suatu perusahaan. Nah, di sini kita menggunakan analisis kebangkrutan Altman-J-Score. Bisa kita lihat untuk perhitungan tahun 2016. Yang pertama ada X1 berasal dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar dibagi dengan total aktiva menghasilkan 0,44. Yang kedua terdapat X2 berasal dari laba ditahan dibagi dengan total aset sama dengan 0,67. Selanjutnya yaitu X3 berasal dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset menghasilkan 0,10. Selanjutnya yaitu X4 ini berasal dari nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi dengan nilai buku total hutang, di mana nilai pasar saham ini berasal dari harga saham dikalikan dengan total saham yang beredar dan menghasilkan 6,25.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada X5 berasal dari penjualan dibagi dengan total aset menghasilkan 1,16. Nah, kemudian tahun 2017 sama dengan 2016 tadi, X1 menghasilkan 0,43, X2 menghasilkan 0,66, X3 menghasilkan 0,10, X4 menghasilkan 7,15 dan X5 1,15. Kemudian bisa lihat di tabel analisis kebangkrutan Altman James Score. Pada nilai ini kita masukkan tadi hasilnya tahun 2016 sama 2017. Kemudian kita kalikan dengan koefisien, di mana X1 dikalikan dengan 1,2, X2 dikalikan 1,4, X3 dikali dengan 3,3, X4 dikalikan dengan 0,6 dan X5 dikali 1. Nah, hasilnya untuk tahun 2016 X1 0,52, X2 0,94, X3 0,33, X4 3,75, X5 1,16. Hasil Z-score, nilai Z-score ada 6,71. Kemudian di tahun 2017 juga sama, menghasilkan 7,21. Berdasarkan perhitungan tadi, dapat diketahui bahwa hasil analisis kebangkrutan menggunakan metode Altman Z-score PT Mandong Indonesia Tbk pada tahun 2016 sampai dengan 2017 berada pada tingkat kebangkrutan yang rendah. Nah, di mana nilai Z-score lebih besar dari prediksi kebangkrutan, yaitu lebih besar dari 2,90. Kemudian hasil yield score selama tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,50 dari 6,71 menjadi 7,21. Di mana penyebab terjadinya kenaikan pada analisis tersebut disebabkan oleh variabel X4. Karena harga saham di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami kenaikan yang dapat mempengaruhi nilai harga saham biasa dan preferen, dan nilai buku total hutang mengalami kenaikan pada periode yang sama. Nah, hal ini menjadikan perusahaan harus mempertahankan kenaikan nilai Z-score tersebut karena apabila nilai yield score yang tidak dikendalikan secara baik dapat mempengaruhi keberlangsungan produksi perusahaan ke depannya.